CEO dan pendiri SpaceX, Elon Musk meresmikan peluncuran layanan internet Starlink di Perpustakaan Pembantu Desa Sumerta Kelot, Kota Denpasar, Bali pada Ahad 19 Mei 2024. Pengamat telekomunikasi dari Indotelco Forum, Doni Ismanto, memaparkan, meski telah resmi beroperasi di Indonesia, Starlink memiliki tantangan di pasar layanan internet Indonesia. Tantangannya adalah pasar Indonesia yang sangat dinamis dan sensitif terhadap harga. Doni mengatakan saat ini boleh saja Starlink menikmati euforia FOMO atau fear of missing out dari orang-orang yang tertarik mencoba. Tetapi ketika pelanggan benar-benar merasakan kualitasnya yang tidak sesuai yang dijanjikan, pelanggan Indonesia sangat mudah pindah layanan. Apakah Starlink menggunakan IP, Internet Protokol Global, untuk layanannya di Indonesia? Apakah ada potensi bahaya dari keberadaan satelit Elon Musk di Indonesia? Dan apakah Starlink berpotensi membangkrutkan perusahaan nasional di bidang telekomunikasi dan penyedia layanan internet? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur INS Institute, Bung Yanwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Yanwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ikut meresmikan Starlink, Bung Yanwar? Enggak, Baik, Bung cuman Yanwar. grup-grup pada rame Ya, semuanya Starlink. euforianya begitu rame gitu ya, Bung Yanwar. Seperti Tech Review pun ramai-ramai banyak mereview produk Starlink ini, dan juga digadang-gadang memiliki kecepatan internet yang luar biasa jika digunakan di pelosok pedalaman Indonesia gitu ya, Bung. Dan layanan internet berbasis satelit ini resmi beroperasi di Indonesia. Menurut Anda, Bung Yanwar, apakah memiliki potensi bahaya dari keberadaan satelit Elon Musk di Indonesia? Katanya letaknya lebih dekat dibandingkan satelit yang sudah beredar itu 600 kilometer apa ya, Bung, kalau tidak salah itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terkait dengan Starlink ya. Maka kita pertama harus kita bedah dulu ya bahwa Starlink itu merupakan salah satu produk teknologi satelit low Earth orbit ya, atau istilahnya orbit rendah atau LEO ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian daripada teknologi ya. Yang namanya teknologi itu bebas guna, bebas nilai ya, atau hadiah. Itu maka bisa bermanfaat, bisa juga mengandung potensi bahaya. Itu tergantung dari siapa yang menggunakan dan untuk apa. Kalau kita melihat sendiri SpaceX ya, yang mengeluarkan produk Starlink itu merupakan ya, perusahaan swasta asing, yang mana motifnya tentu ya adalah materi. Ya. Nah, hanya saja ya kan, kalau kita melihat kepada Islam ya kan, ketika sarana satelit telekomunikasi yang merupakan infrastruktur yang kritikal ini diserahkan kepada swasta asing, maka di situ muncul beberapa potensi ya bahaya yang mungkin bisa kita sebutkan. Di antaranya adalah ya tadi, karena dia dikelola oleh swasta asing, maka minim kontrol daripada negara. Bahkan negara mungkin tidak bisa ber apa namanya ya, berperan banyak untuk mengontrol satelit tersebut. Kemudian juga ada potensi disusupi oleh mata-mata asing, apalagi Starlink ini ya kan base base perusahaannya itu ada di Amerika. Kemudian juga keamanan dan privasi data pun juga jadi bisa tersebar ke luar negeri ya. Kemudian juga uh, negara juga sulit melakukan filtering terhadap konten-konten yang mungkin tidak seharusnya, atau konten yang berbahaya bagi masyarakat karena tidak memiliki kontrol yang apa namanya sepenuhnya terhadap satelit tersebut. Kemudian juga dampak lingkungan dan antariksa ya, bagaimana nanti dampaknya ke dalam luar angkasa ya, ke langit bumi itu bagaimana, apakah nanti akan banyak sampah, apakah nanti akan bertabrakan dengan satelit yang lain, atau puing-puingnya bisa mengenai manusia atau benda-benda yang ada di bumi. Nah, itulah yang menjadi beberapa potensi yang kemudian uh,
perlu dijawab dan ditanyakan apakah benar potensi ini ada atau tidak. Kemudian yang kedua, jangan kita juga menggeneralisir ya, hanya Starlink saja. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri ya, provider swasta itu tidak hanya SpaceX dengan Starlink, ada banyak provider-provider yang swasta, bahkan modalnya berasal dari modal asing. Mungkin dulunya adalah mungkin perusahaan nasional, perusahaan dalam negeri, tapi sekarang sudah menjadi perusahaan swasta asing. Sebagai contoh ya IOH, ya kan, Indosat, Ooredoo, Hutchison, ya kan, dan lainnya banyak. Jadi kita jangan generalisir saja Starlink saja ya. Begitu kira-kira. Baik, Bung, dan dilaporkan dari Badan Federasi Penerbangan di Amerika atau FAA membuat laporan yang menuding bahwa Starlink dapat menimbulkan resiko besar bagi manusia di bumi. Analisis setebal 35 halaman ini yang sebagian disusun oleh kelompok peneliti nirlaba di Aerospace Corporation juga memberikan gambaran mengenai potensi bahaya terkait jaringan Starlink besar, satelit besar seperti Starlink ini. Apakah banyak sisi negatif kehadiran satelit-satelit seperti Starlink di Indonesia ini, Bung? Ya, kalau dikatakan sisi negatif, tentu ada, sisi positif juga ada. Bahkan kalau bisa kita bilang sebenarnya ini teknologi yang digunakan Starlink ini merupakan salah satu teknologi yang revolusioner. Kenapa? Karena tadi dia berbasis LEO atau Low Earth Orbit atau orbit rendah ya. Jadi orbitnya itu hanya sekitar 550 kilometer di atas atmosfer. Kalau dibandingkan dengan satelit yang konvensional, itu orbitnya bisa 35 ribuan kilometer di atas atmosfer. Yang mana tentu ya lebih apa namanya lebih jauh ya lebih jauh. Kemudian effort yang dibutuhkan juga lebih banyak. Selain itu juga latensinya lebih tinggi atau kalau kita mungkin supaya mudah pingnya lebih tinggi kalau bisa katakan. Karena apa? Karena jaraknya jauh. Makin jaraknya jauh itu maka latensinya semakin tinggi. Kalau satelit biasa itu eh, bisa 100 milisecond, 200 milisecond, bahkan sampai 300 milisecond. Tapi Starlink ini sangat rendah latensinya, yaitu sekitar 20 milisecond, hampir seperti kita menggunakan wireless gitu ya. Kemudian bandwidthnya juga lebih tinggi. Lalu kemudian secara pemasangan itu juga lebih mudah, lebih simple, lebih kecil, lebih mudah ya. Kalau dibandingkan dengan satelit biasa itu butuh teknisi untuk men-setting segala macam. Dan itu lebih lama, lebih ribet dan satelitnya untuk menangkap itu juga lebih besar. Belum lagi satelit biasa konvensional itu biasanya bersifat single atau sendiri ya, berdiri sendiri atau dua. Maka ketika terjadi sesuatu, misal seperti zaman dulu ada Telkom 3 ya kan, yang kemudian lepas orbit, nah itu maka terjadi blackout itu ya. Banyak ATM itu mati, kemudian harus terpaksa dipindahkan ke satelit lain. Nah, sehingga tidak seamless atau istilahnya tidak smooth ya perpindahannya. Sedangkan kalau Starlink itu dia terdiri dari ribuan satelit yang kemudian membentuk sebuah klaster tersendiri ya. Jadi ketika satu satelit tidak bisa mengcover maka akan di-cover oleh satelit yang lainnya. Itu kelebihannya dan ini cukup revolusioner di bidang satelit ya. Sedangkan kekurangannya yang tadi disebutkan oleh FAA, yang mana FAA ini berkolaborasi dengan Aerospace Corporation melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian mereka ada potensi ya tabrakan dengan mungkin satelit lain, dengan sampah dan lain sebagainya. Kemudian ada potensi juga membunuh manusia bahkan, kata mereka ya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika satelit ini habis masa pakainya, lalu kemudian jatuh ke bumi, tidak habis dimakan atmosfer, puing-puingnya itu akan mengenai manusia, dapat mencelakakan manusia, pesawat, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga meningkatkan sampah antariksa. Akan tetapi penelitian ini dibantah oleh SpaceX ya. Dikatakan ini tidak berdasar. Karena apa? Karena berdasarkan info dari SpaceX, ya kan, Starlink ini memiliki teknologi eh, ion propulsisme system, di mana satelit ini bisa bermanuver.
ya bisa bermanuver, berpindah jika jadi terhindar dari tabrakan. Kemudian ketika masa pakainya habis, dia bisa melakukan deorbit sendirinya. Dan kemudian berdasarkan data yang diterbitkan oleh SpaceX pada tahun 2020 itu sudah ada sekitar 325 satelit yang diorbit. Dan ternyata satelit itu habis terbakar oleh atmosfer, jadi tidak ada sisa-sisa puing. Sehingga SpaceX dengan apa namanya percaya diri mengklaim bahwa itu tidak benar, dan ini kemudian juga dibenarkan oleh FAA itu sendiri. Dan resiko lainnya dari jurnal astronomi dan astrofisik, di situ didapati bahwa 47 satelit dari uh, Starlink ini mengeluarkan sinyal radio secara tidak sengaja, yaitu antara 110 sampai 188 MHz, yang mana memiliki potensi mengganggu sinyal astronomi radio, yaitu pada 150 dan 153 MHz. Tapi saat ini itu tidak bertabrakan dengan regulasi yang apa namanya dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU, ya, sehingga saat ini belum ada masalah dengan hal tersebut. Lalu kemudian resiko lainnya yang sempat disebutkan adalah tentang adanya jejak cahaya pada citra astronomi. Ya, jadi ketika satelit yang memotret bumi itu melakukan potret citra, akibat dari satelit dari Elon Musk ini yang menggunakan tenaga surya, kadangkala memantulkan cahaya matahari, sehingga citra-citra satelit itu kadangkala ada titik-titik cahaya yang disebabkan oleh pantulan dari satelit Elon Musk tersebut. Nah, itu beberapa ya resiko yang disebutkan oleh FAA dengan Aerospace Corporation, kemudian dari jurnal juga astronomi dan astrofisik. Tetapi resiko ini bisa dikatakan belum terbukti secara sepenuhnya benar-benar mengganggu dan mengakibatkan, apalagi mengakibatkan korban jiwa ya. Nah, kita lihat justru manfaatnya justru lebih besar ya. Makanya kita harus lihat lagi ke depan nanti bagaimana ya. Baik, Bung Yanuar, dan apakah ekspansi Starlink yang menyasar pelanggan retail di Indonesia tidak hanya mengancam operator telekomunikasi yang ada, tetapi juga resikonya mengancam ekonomi Indonesia? Karena ada juga salah satu statement pejabat kita, ya kita berkompetisi. Itu bagaimana, Bung? Nah, kalau ini saya kurang sepakat ya. Karena begini, segmentasi atau istilahnya target dari bisnis Starlink itu berbeda dengan beberapa operator internet atau telco provider yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, segmentasi untuk Starlink ini adalah untuk daerah-daerah yang terpencil yang tidak terjangkau internet kabel atau broadband atau BTS gitu ya. Dan harganya memang lebih mahal daripada internet kabel ataupun broadband mobile ya kan. Ya, itu perangkatnya sendiri kan 7 jutaan ya yang sudah keluar itu harganya. Kemudian langganannya juga mulai 750.000. Artinya di sini memang segmentasinya itu bukan untuk ya pelanggan rumahan seperti kita gitu, atau pribadi ya, tapi adalah sektor bisnis di daerah terpencil atau di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh internet kabel FO atau mungkin BTS. Nah, jadi saya rasa tidak akan mengganggu, bahkan dalam riset yang dilakukan oleh beberapa pakar dari Thailand ya, di ResearchGate, eh, apa namanya Starlink sudah banyak diinstal di Thailand dan mereka memiliki pasar tersendiri, dan ternyata pasarnya itu juga tidak mengganggu pasar internet kabel di sana. Itu berdasarkan riset di ResearchGate ya. Kemudian kalaupun ada persaingannya mungkin terjadi di segmen ya tadi satelit ya. Saat ini sendiri untuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal itu masih menggunakan satelit yang konvensional ya, entah C-band atau KU-band, yang mana masih besar dan butuh tadi ya lebih rempong lah gitu ya. Maka ini menjadi pesaing yang berat ya bagi satelit-satelit konvensional ya, yang namanya Starlink ini. Akan tetapi kalau kita lihat dari regulasi ya di sini, Starlink ini ternyata dipersyaratkan itu wajib memakai network access provider lokal, atau istilahnya upstreamnya itu harus pakai lokal. Jadi tidak memakai upstream antar satelit miliknya Starlink itu sendiri ya, atau ISL itu. Sehingga
yang terjadi mungkin bisa jadi adalah kolaborasi, bukan persaingan. Bisa jadi provider-provider lokal itu mereka membuat produk yang menggunakan satelit yang low orbit ini, yaitu produknya menggunakan Starlink, tapi dijual atas jasa mereka. Dan ini beberapa hari yang lalu saya sudah melihat brosur ya dari salah satu telco provider yang ingin menjual servis VSAT berbasis low Earth orbit ini ya dengan menggunakan Starlink. Jadi yang terjadi itu bisa jadi malah kolaborasi ya, bukan persaingan karena ada persyaratan itu bahwa upstreamnya harus menggunakan NAP lokal. Jadi yang terjadi malah bisa kolaborasi. Yang kemudian nantinya harapannya ini bisa menambah daya saing ya dan kemudian mengurangi margin daripada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang saat ini memang margin perusahaan telekomunikasi itu sangat cukup besar ya yang mengakibatkan ya itu harganya mahal gitu ya. Tapi seharusnya kalau kita pandang dari segi Islam ya, kita harusnya tidak memandang secara ekonomi. Karena apa? Karena teknologi satelit dan telekomunikasi ini adalah teknologi penting walaupun bukan industri utama yang menyokong pertahanan dan keamanan, tapi ini adalah pendukung. Yang mana jika tanpa ini maka akan berdampak pada pertahanan dan keamanan sehingga seharusnya dikuasai oleh negara, dioperasikan oleh negara, di maintenance oleh negara, kemudian didistribusikan yang merata ke negara ke segala pelosok ya tanpa memperhatikan faktor ekonomi. Kalau sekarang yang terjadi itu kan bahwa distribusi internet, distribusi BTS dan lain sebagainya itu yang diserahkan kepada swasta itu memperhatikan aspek ekonomi sehingga banyak daerah-daerah terpencil itu yang tidak akhirnya tercover oleh internet kabel atau BTS karena apa? Karena potensi ekonominya kecil, sedangkan mereka adalah swasta, ya kan? Target mereka adalah keuntungan. Nah ini bahayanya di sini. Makanya ya selama ini diswastanisasi ya kan, maka akan sulit ya menjangkau seluruh daerah yang ada di wilayah Indonesia. Begitu. Baik, bahkan di harga promonya menyentuh 4.600.000, Bung. Bukan harga yang awalnya itu 7 juta gitu ya, Bung. Dan apakah, Bung, potensi pemanfaatan Starlink tadi Anda juga menyinggung terkait keamanan, apakah ini bisa menimbulkan pemanfaatan oleh kelompok separatisme seperti KKB atau OPM untuk komunikasi yang tak terdeteksi oleh pemerintah kita dan bisa membuka celah pada tadi keamanan dan integritas negara ini, Bu? Ya, tentu saja bisa, bisa saja karena kan memang ini dijual bebas ya siapapun boleh membeli ya kan. Bahkan sudah ada di e-commerce ya kan. Hanya saja kan jangan cuma Starlink ya kan. Yang lain juga bisa ya gitu. Jadi mau Starlink mau apapun itu ya telco provider bisa dimanfaatkan ya oleh siapa saja ya, untuk apa saja ya. Bahkan saat ini juga ada sosial media. Sosial media itu kan tidak peduli ya aksesnya itu menggunakan apa ya selama connect internet ya. Sosial media itu bisa digunakan ya untuk entah teroris OPM atau apapun itu bisa memungkinkan ya. Nah, hanya saja mungkin kekhawatiran ini muncul ya kalau kayak saya lihat itu ya mungkin karena saat ini belum adanya seperti Network Operation Center atau NOC dari Starlink yang ada di Indonesia ya. Kemudian juga semacam stasiun-stasiun pengawasan yang ada di Indonesia itu belum ada. Berbeda dengan satelit-satelit yang konvensional yang sudah ada di Indonesia walaupun dibuat oleh swasta asing yang diluncurkan di luar negeri. Tetapi Indonesia memiliki banyak stasiun bumi yang bisa mendeteksi, kemudian memaintain, kemudian juga mengoperasikan, sehingga memiliki kontrol terhadap ya, satelit-satelit yang konvensional. Sedangkan kalau Starlink ini Indonesia belum memiliki kontrol ya terhadap satelit tersebut. Nah inilah mungkin yang menjadi kekhawatiran kemudian lalu disangkut pautkan ke banyak hal. Salah satunya juga mungkin dimanfaatkan OPM, teroris OPM atau yang lain. Padahal sebenarnya pemerintah itu sudah punya rencana, misal ingin membuat space station atau stasiun luar angkasa di Biak atau Morotai. Ya. Dan ini merupakan salah satu program jangka panjang sampai 2040 lah. Inilah seharusnya kalau kita tidak ingin ya dimanfaatkan seperti ini, kemudian juga dimanfaatkan oleh intelijen asing atau apapun itu seharusnya mandiri. Kita harus berdikari mandiri yang mempunyai stasiun
apa namanya, luar angkasa sendiri atau space station, di mana Indonesia sendiri secara daerah itu berada di ekuator, sehingga orbitnya ke itu lebih dekat, sehingga membuat bahan bakar untuk mengorbitkan satelit itu lebih murah. Jadi seharusnya potensial sekali, terutama di Biak dan Morotai ini. Nah, jadi maka seharusnya supaya kekhawatiran ini hilang ya, maka ya harus segera direalisasikan ini ya, adanya stasiun luar angkasa milik Indonesia sendiri ya. Kita punya stasiun sendiri, kita mengorbitkan sendiri, satelitnya buatan kita sendiri, maintenance sendiri dan sebagainya. Bahkan mungkin teknologinya yang selevel dengan Starlink ya itu bagus itu ya. Seharusnya begitu, berdikari mandiri. Ya. Gitu. Ya, baik Bung, bukan hanya memperbanyak stasiun kereta cepat gitu ya, Bung. Ya, baik Bung. Dan terakhir, apakah keberadaan Starlink mengancam kedaulatan data dan ancaman data pribadi pengguna? Benarkah demikian, Bung? Ya bisa terjadi ya, karena ya ini perusahaan swasta dan asing, apalagi eh, SpaceX itu berbasis di Amerika, dan mana tiap negara itu memiliki peraturannya sendiri-sendiri untuk memproteksi keamanan dalam negeri mereka. Sehingga ketika Amerika membutuhkan sesuatu, maka otomatis ya apa namanya, SpaceX sebagai perusahaan yang berada di Amerika ya wajib membantu ya, support terhadap Amerika. Dan kita sudah tahu sendiri ya, pernah dibongkar oleh Edward Snowden ya, bagaimana CIA itu memata-matai dunia ya. Maka ya tentu kemungkinan ini selalu ada ya. Maka walaupun SpaceX itu menjamin bahwa akan melindungi data dan privasi pengguna ya kan. Nah, akan tapi ya tetap saja ya, swasta itu ya kalau berhadapan dengan negara ya bisa jadi kalah gitu kan ya. Maka ya untuk lagi-lagi sama seperti tadi ya, untuk mengatasi hal ini ya Indonesia itu harus ya berdikari, harus mandiri ya kan, secara teknologi ya. Apalagi kita sudah punya lapan, punya BRIN ya kan, dan bertahun-tahun itu lapan itu, puluhan tahun ya usianya ya. Jangan sampai hanya bisa mengorbitkan roket-roket kecil saja ya kan, di Garut itu. Nah, harus memiliki ya tadi stasiun luar angkasa sendiri, teknologi luar angkasa sendiri, ya kan. Kemudian kita kontrol sendiri, ya kan. Tidak tergantung kepada asing, tidak tergantung kepada swasta. Kemudian telekomunikasi itu didistribusikan secara merata ke seluruh pelosok Indonesia. Internet juga sama ya, tidak berorientasi pada profit, tapi berorientasi pada tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena saat ini internet itu sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Ibaratnya adalah seperti jalan raya. Misal ketika dalam Islam bahwa yang namanya negara itu wajib memenuhi kebutuhan primer masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Akan tetapi tanpa adanya sarana dan prasarana maka itu tidak bisa terpenuhi. Maka sarana dan prasarana itu hukumnya menjadi wajib juga ya. Sebagai kaidah malayatimu wajib bahwa wajib. Ya kan? Maka ini juga sama dengan adanya internet ya kan, rakyat sekarang untuk mengakses apa-apa butuh internet ya kan, mau perbarui SIM, KTP, apapun itu butuh internet, kesehatan ya kan, puskesmas, apalagi ini digunakan untuk puskesmas, di sana ada data kesehatan ya, data kesehatan itu cukup sensitif, maka berbahaya nih kalau sampai ke luar negeri ya kan. Maka seharusnya memang mandiri ya, kita memiliki stasiun luar angkasa sendiri, teknologi satelit, teknologi komunikasi yang mandiri, yang tidak tergantung kepada swasta dan asing. Sampai ketemu. Oh, alam. Baik Bung, jazakallah Bung Yanuar. Jadi harus menjadi prioritas bagi negara ya Bung untuk menyediakan tadi kebutuhan primer. Jangan sampai tadi akses data untuk kesehatan, penggunaan KTP malah cukup dengan bantuan orang dalam gitu ya Bung Yanuar. Sekali lagi jazakallah Bung Yanuar untuk Ya, kesempatannya di sama-sama. kabar petang. Mudah-mudahan Bung Yanuar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.